Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 18. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang tidak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Paulus dalam perjalanan penginjilannya akhirnya singgah juga ke Athena, suatu kota yang bukan saja merupakan ibu kota Yunani, melainkan juga merupakan kota universitas yang paling terkenal pada waktu itu. Di kota pelajar ini, Paulus giat memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Ada apa dengan kebangkitan? Sehingga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa di Athena bersoal jawab dengan Paulus tentang kebangkitan. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 18. Bahkan begitu seriusnya soal kebangkitan ini, sehingga Paulus sampai dibawa menghadap sidang majelis Areopagus untuk menjelaskan ajarannya tentang Yesus dan tentang kebangkitannya yang dianggap baru dan aneh. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 19. Ada apa dengan kebangkitan? Perlu dipahami bahwa ciri dan kejutan khas berita Injil adalah penekanannya pada kebangkitan. Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib di Golgota dan kemudian bangkit pada hari ketiga merupakan keyakinan dari murid-muridnya, dan karena itulah mereka juga percaya bahwa kelak akan dibangkitkan juga pada waktu yang ditentukan Allah. Hal ini membuat mereka bertentangan dengan ajaran-ajaran lain dari semua guru agama dan filsafat pada waktu itu, termasuk juga dengan konsep kekafiran Yunani yang mengakui ketidakberdayaan manusia dalam menghadapi kematian. Golongan Epikuros adalah golongan pengikut filsuf Epikurus dari Athena yang hidup dari tahun 341 sampai 270 sebelum Masehi, yang mengajarkan bahwa alam semesta dan seluruh isinya tersusun dari atom-atom, dan atom-atom pembentuk manusia pada akhirnya akan tercerai-berai dalam kematian tanpa dapat disusun lagi, sehingga otomatis tidak ada lagi kehidupan setelah kematian, tidak ada lagi kebangkitan. Golongan Stoa adalah golongan pengikut filsuf Zeno dari Siprus yang pindah ke Athena kira-kira tahun 300 sebelum Masehi, yang mengajarkan bahwa ada dewa yang menjadi jiwa dari dunia ini dan diam dalam segala sesuatu, atau panteisme. Oleh karena itu, jikalau manusia mati, maka jiwa manusia yang terus hidup pada akhirnya akan binasa juga bersama alam semesta, atau kembali diserap oleh sang dewa. Sehingga otomatis tidak ada lagi kehidupan setelah kematian, tidak ada lagi kebangkitan. Kedua golongan filsafat Yunani ini meskipun berbeda di dalam memandang kehidupan. Golongan Epikuros mengejar kesenangan hidup hedonis sebagai kebajikan tertinggi, sedangkan golongan Stoa justru sebaliknya, menerima takdir hidup dan penderitaan sebagai kebajikan tertinggi. Tetapi keduanya sepakat untuk tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Itulah sebabnya kedua golongan filsafat Yunani tersebut bersoal jawab dengan Paulus, dan akhirnya membawa Paulus ke sidang majelis Areopagus untuk menjelaskan ajarannya tentang Yesus dan tentang kebangkitannya yang dianggap baru dan aneh. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 19. Areopagus merupakan kata Yunani yang berarti Bukit Ares, sedangkan Ares adalah nama dewa perang Yunani. Jadi di Bukit Ares itulah Paulus tanpa gentar berperang melawan pandangan filsafat Yunani yang tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Dan dengan penuh hikmat ia berkata demikian. Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan
kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Sebab seolah-olah Ia kekurangan apa-apa. Karena Dialah yang memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 23 sampai 31. Sahabat-sahabat Kristus, inti dari ajaran Paulus adalah bahwa segala sesuatu merupakan ciptaan Allah. Namun sebagai makhluk ilahi yang diciptakan berbeda dengan ciptaan lain, maka manusia diberi kesempatan untuk bertobat di dalam iman percaya kepada Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Seperti yang sudah saya kemukakan, Athena merupakan kota pelajar, dan ciri khas yang menonjol dari orang-orang Athena yang terpelajar adalah obsesi mereka terhadap ajaran-ajaran yang baru, sebagaimana dicatat oleh Lukas demikian. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 21. Obsesi terhadap segala sesuatu yang baru inilah yang membuat berbagai ajaran keagamaan merebak di Athena, sehingga semakin banyak patung dewa-dewa didirikan, dan hal itu membuat Athena dipenuhi dengan patung-patung berhala. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 16. Paulus yang datang ke Athena sangat sedih hatinya melihat kenyataan tersebut, dan kemudian mencoba untuk mengenalkan Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah yang tidak dikenal dan yang telah disembah oleh mereka. Namun meskipun terobsesi kepada segala sesuatu yang baru, ternyata mereka sudah terlanjur alergi terhadap ajaran tentang kebangkitan, sehingga dengan tegas mereka menolak maksud baik dari Paulus. Hal ini nampak jelas dari respons mereka terhadap pengajaran Paulus demikian. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek. Dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 32. Ada apa dengan kebangkitan? Mengapa orang-orang Yunani dan orang-orang asing yang tinggal di Athena tidak percaya adanya kebangkitan? Entahlah, hanya Allah yang tahu. Namun setidaknya ada beberapa di antara mereka yang percaya setelah Paulus pergi meninggalkan mereka, sebagaimana dicatat oleh Lukas demikian. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 34. Amin.